Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feby Ramandani dari Universitas Mercu Buana, mata kuliah Manajemen Perubahan untuk tugas besar 2. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang implementasi change management pada PT Prima Armada Raya. Baik, untuk slide selanjutnya ada sejarah perusahaan. Sejak awal berdirinya PT Prima Armada Raya memiliki fokus pada penyediaan layanan sewa kendaraan untuk berbagai keperluan bisnis, terutama bagi anak perusahaan PT Pertamina. Dalam perkembangan PT Prima Armada Raya mengalami ekspansi yang cukup pesat. Untuk tahun 2019, perusahaan telah menambahkan lini bisnis perdagangan guna mendiversifikasi sumber pendapatan dan meningkatkan daya saing. Pada tahun yang sama, perusahaan berhasil mengamankan kontrak payung dengan PT Pertamina senilai 2,5 triliun. PT Prima Armada Raya telah memperluas jangkauan operasionalnya ke berbagai daerah di Indonesia, termasuk wilayah terpencil seperti Pulau Sambu di Batam, untuk Pulau Natuna atau Kepulauan Riau, dan Kasim di Papua. Baik, selanjutnya ada visi dan misi. Adapun visi PT Prima Armada Raya yaitu menjadi perusahaan jasa transportasi modern yang mengedepankan keamanan dalam pelayanan prima kepada pelanggan. Yang kedua ada misi. Misi yang pertama itu memberikan produk dan pelayanan terbaik untuk mencapai customer experience. Yang kedua adalah mengembangkan kapabilitas dan kualitas sumber daya manusia. Dan yang ketiga, menciptakan nilai tambah yang inovatif untuk kesinambungan pertumbuhan. Dan yang keempat, yaitu menjalankan kegiatan usaha dengan etika dan prinsip kelola perusahaan yang baik. Baik, untuk slide selanjutnya ada struktur organisasi. Struktur organisasi itu ada beberapa. Yang pertama yaitu Dewan Komisaris, yang kedua ada direksi yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia atau SDM, dan Direktur Operasi. Yang ketiga yaitu Departemen dan Manajemen yang terdiri dari Vice President Marketing dan Fleet Operation, Vice President Corporate Finance dan Asset Management, Manajer Operasional Armada dan Pengemudi, Manajer Keuangan dan Pengembangan Bisnis, Manajer Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan. Sejak didirikannya PT Prima Armada Raya telah mengalami berbagai perubahan, baik itu secara struktur, organisasi, dan strategis bisnis yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Salah satu perubahan yang telah terjadi yaitu adanya ekspansi bisnis dan diversifikasi usaha. Pada tahun 2019, PT Prima Armada Raya telah memperluas bisnisnya di luar layanan transportasi dan penyewaan kendaraan. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu analisis situasi pada PT Prima Armada Raya. PT Prima Armada Raya telah mengalami berbagai macam perubahan organisasi dari sejak berdirinya perusahaan tersebut yang dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal. Adapun faktor eksternal tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu digitalisasi yang berkembang dengan baik, menjadikan perusahaan untuk terus melakukan adaptasi dengan inovasi teknologi seperti sistem manajemen armada yang berbasis digital, penggunaan aplikasi layanan pelanggan, dan otomatisasi dalam operasional bisnis. Lalu yang kedua yaitu regulasi yang diberlakukan oleh pemerintah terkait industri transportasi, keselamatan kerja, serta standar emisi kendaraan mendorong perusahaan untuk menyesuaikan kebijakan operasional dan investasi pada kendaraan yang ramah lingkungan.
Untuk yang ketiga, yaitu dengan meningkatkannya jumlah perusahaan di sektor transportasi dan penyewaan kendaraan, menjadikan PT Prima Armada Raya untuk terus beradaptasi dengan teknologi dan meningkatkan layanan serta efisiensi yang bertujuan untuk tetap mempertahankan daya saing. Dan yang keempat yaitu adanya fluktuasi ekonomi nasional dan global termasuk inflasi, nilai tukar uang mata uang, dan daya beli pelanggan dapat dipengaruhi oleh strategi bisnis dan harga layanan yang diberikan perusahaan kepada pelanggan. Selain faktor eksternal, PT Prima Armada Raya juga mengalami perubahan organisasi yang disebabkan oleh faktor internal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu adanya pergantian direktur utama, direktur keuangan, direktur operasional yang menyebabkan restrukturasi internal dalam meningkatkan efektivitas manajemen perusahaan. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing perusahaan menghadapi kebijakan pelatihan serta program pengembangan kepemimpinan. Yang ketiga yaitu implementasi teknologi untuk mengurangi ketergantungan pada sistem manual dan meningkatkan produktivitas untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. Yang keempat yaitu ekspansi ke sektor perdagangan, kendaraan, dan layanan yang bertujuan untuk menambahkan sumber pendapatan dan mengurangi ketergantungan pada satu lini bisnis. Dan yang kelima adalah adanya perubahan dalam budaya kerja dan penerapan nilai perusahaan seperti akhlak menjadi bagian dari strategi PT Prima Armada Raya dalam meningkatkan kinerja karyawan. Untuk slide selanjutnya adalah analisis SWOT pada PT Prima Armada Raya. Yang pertama yaitu kekuatan. Memiliki hubungan bisnis yang kuat dengan PT Pertamina Persero dan anak perusahaannya. Yang kedua yaitu menerapkan teknologi digital dalam manajemen armada dan layanan pelanggan. Yang ketiga, sertifikasi ISO tahun 2015 dan ISO tahun 2018 yang menunjukkan standar kualitas dan keselamatan yang tinggi. Yang keempat yaitu struktur organisasi yang terus disempurnakan untuk meningkatkan efisiensi operasional. Yang kelima yaitu tim manajemen yang berpengalaman dalam industri transportasi. Selanjutnya yaitu kelemahan. Yang pertama yaitu ketergantungan yang cukup besar pada pelanggan dari Pertamina Group yang dapat membatasi peluang ekspansi ke sektor lain. Yang kedua yaitu masih menghadapi tantangan dalam efisiensi operasional dan optimalisasi biaya. Yang ketiga yaitu adopsi teknologi digital yang masih dalam tahap pengembangan dan harus dilakukan penyempurnaan. Selanjutnya yaitu peluang. Tren digitalisasi dan otomatisasi dalam industri transportasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan layanan dan efisiensi bisnis. Yang kedua yaitu ekspansi pasar ke sektor swasta BUMN lain dan institusi pemerintah dapat meningkatkan pangsa pasar perusahaan. Yang ketiga yaitu peningkatan permintaan kendaraan ramah lingkungan, membuka peluang diverifikasi produk dan layanan. Dan yang keempat yaitu regulasi pemerintah yang mendorong penggunaan kendaraan listrik dapat menjadi peluang bisnis baru bagi perusahaan. Dan yang terakhir adalah ancaman. Persaingan ketat di industri transportasi dan penyewaan kendaraan dengan banyaknya pemain baru. Yang kedua yaitu fluktuasi ekonomi yang dapat mempengaruhi oleh harga bahan bakar, inflasi, dan daya beli pelanggan. Dan yang terakhir yaitu perubahan regulasi yang dapat menambah beban operasional perusahaan. Baik, untuk slide selanjutnya adalah strategi change management. Salah satu strategi utama yang dapat diterapkan adalah dengan menerapkan pendekatan komunikasi yang transparan dan partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk karyawan sehingga pihak manajemen dapat menentukan bahwa perubahan yang dilakukan dapat diterima dengan baik dan dapat diimplementasikan secara efektif.
Perusahaan dapat menekankan pada pelatihan dan pengembangan karyawan dalam meningkatkan kompetensi mereka untuk menghadapi berbagai perubahan yang terjadi baik itu dalam profesional maupun digitalisasi yang sedang berlangsung saat ini. Selanjutnya yaitu strategi manajemen perubahan di PT Prima Armada Raya dan teori yang digunakan. Model manajemen perubahan Lewin PT Prima Armada Raya menggunakan model Lewin sebagai pendekatan utama dalam mengelola perubahan organisasi. Model ini terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu yang pertama, unfreezing, yaitu menciptakan kesadaran dan urgensi perubahan dengan mengkomunikasikan manfaat perubahan kepada seluruh organisasi. Yang kedua adalah changing. Implementasi perubahan seperti restrukturisasi organisasi, digitalisasi operasional, atau kebijakan baru. Yang ketiga adalah rephrasing. Menstabilisasikan perubahan agar menjadi budaya perusahaan melalui monitoring, pelatihan, penyesuaian, dan kebijakan. Model ini membantu organisasi dalam melakukan perubahan yang terencana dan berkelanjutan. Yang selanjutnya yaitu faktor keberhasilan dan tantangan dalam implementasi. Efektivitas strategi perubahan bergantung pada, yaitu pertama, keterlibatan karyawan dalam proses perubahan, yang kedua, kesiapan organisasi dalam menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan, dan yang ketiga yaitu kepemimpinan yang kuat untuk memotivasi dan mengarahkan perubahan. Tantangan utama yang dihadapi termasuk kurangnya keterbukaan komunikasi dan resistensi internal dari karyawan yang enggan menerima perubahan. Oleh karena itu, evaluasi rutin diperlukan agar strategi dapat disesuaikan berdasarkan umpan balik dari karyawan dan pemangku kepentingan. Yang terakhir adalah kritik terhadap model Lewin dan alternatifnya. Model Lewin dianggap terlalu linear dan kurang fleksibel untuk perubahan yang lebih kompleks dan dinamis. Sebagai alternatif, PT Prima Armada Raya dapat mempertimbangkan model Kotter yang memiliki 8 tahap perubahan dengan fokus lebih dalam pada aspek kepemimpinan dan motivasi. Model ini memberikan pendekatan yang lebih sistematis untuk memastikan perubahan diterima dan diterapkan secara efektif dalam organisasi. Baik, untuk slide selanjutnya ada kepemimpinan dan komunikasi. Seseorang pemimpin harus mampu dalam memberikan arahan yang jelas dan memastikan bahwa seluruh anggota organisasi dapat memahami visi perubahan yang sedang diimplementasikan dengan menyusun strategi komunikasi yang terbuka dan transparan. Teknik komunikasi yang dapat digunakan oleh pemimpin sangat berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan perubahan di dalam suatu organisasi. Komunikasi dua arah dapat digunakan karena pemimpin tidak hanya bertugas sebagai menyampaikan informasi, tetapi dengan mendengarkan umpan balik dari karyawan. Untuk selanjutnya adalah teknik komunikasi. Evaluasi terhadap teknik komunikasi menunjukkan bahwa organisasi yang dapat menerapkan komunikasi yang jelas dan terbuka akan lebih baik dalam melakukan perubahan organisasi. Namun, apabila terjadi ketidakefektifan komunikasi, maka akan menyebabkan kebingungan, resistensi, dan bahkan kegagalan dalam melakukan perubahan. Contoh kecilnya ialah jika pemimpin menggunakan komunikasi satu arah saja tanpa melibatkan karyawan, maka kemungkinan besar akan timbul rasa ketidakpercayaan dan kurangnya dukungan terhadap perubahan. Oleh karena itu, pemimpin yang baik sebaiknya dapat memastikan bahwa strategi komunikasi yang diterapkannya dalam menjalankan dengan baik dan memberikan kesempatan untuk diskusi yang bertujuan untuk membangun kepercayaan di antara seluruh anggota organisasi. Untuk slide selanjutnya, teknik komunikasi. Untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dalam perubahan organisasi, pemimpin dapat menerapkan pendekatan storytelling dalam menyampaikan visi perubahan.
Menurut Prihantoro et al. 2024, pendekatan storytelling dapat membantu mereka dalam menggambarkan perjalanan perubahan dengan cara yang lebih inspiratif dan mudah dipahami. Dengan adanya sisi dialog, terbuka, dan forum diskusi dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pemahaman karyawan dan meningkatkan keterlibatan dalam proses perubahan. Untuk selanjutnya adalah dampak dan hasil implementasi. Yang pertama ada peningkatan efisiensi operasional. Implementasi teknologi digital dan restrukturisasi organisasi meningkatkan efisiensi kerja dan mempercepat proses bisnis. Otomasi dan sistem kerja yang lebih struktur membantu mengurangi hambatan operasional serta meningkatkan produktivitas karyawan. Yang kedua ada perubahan dalam budaya organisasi. Transformasi dalam organisasi menciptakan pola kerja yang lebih kolaboratif dan dinamis. Meskipun sebagian besar tim dapat menyesuaikan diri, beberapa karyawan masih mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru. Oleh karena itu, fleksibilitas dan keterbukaan menjadi kunci dan dalam menghadapi perubahan. Untuk yang ketiga adalah faktor penentuan keberhasilan perubahan. Keberhasilan perubahan sangat bergantung pada strategi implementasi, termasuk komunikasi yang jelas, dukungan penuh dari manajemen, dan pelatihan yang memadai. Tanpa keterlibatan aktif karyawan dan pemahaman yang baik terhadap arah perubahan, hambatan dapat muncul dan menghambat pencapaian hasil yang optimal. Evaluasi berkala dan strategi yang fleksibel diperlukan untuk memastikan keberlanjutan perubahan. Dan untuk slide selanjutnya dan slide terakhir yaitu rekomendasi pengembangan. Adapun beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah meningkatkan komunikasi agar transparan dan melibatkan karyawan. Yang kedua yaitu menyediakan pelatihan untuk mempermudah adaptasi teknologi dan sistem baru. Yang ketiga yaitu menerapkan insentif guna meningkatkan motivasi dan keterlibatan. Yang keempat yaitu melakukan evaluasi rutin untuk mengidentifikasi hambatan dan solusi. Dan yang kelima yaitu jaga fleksibilitas strategi agar dapat menyesuaikan dengan perubahan lingkungan bisnis. Baik, sekian video presentasi saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.